Oke, assalamualaikum Mas Nur dan Balur. Ketemu lagi dengan saya Amin Keraman 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas sebuah kejadian, yaitu pertikaian atau bentrok pada saat bagi-bagi takjil ya. Jadi alhamdulillah puasa sudah hampir selesai dan lebaran sudah ada di depan mata. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke dulur-dulur, jadi ketika akhir-akhir bulan puasa itu sudah mulai marak-maraknya atau mulai gencar-gencarnya beberapa organisasi, komunitas, bahkan perguruan pencaksilat berlomba-lomba mengadakan kegiatan. Salah satunya yang sering dilaksanakan adalah bagi-bagi takjil. Karena apa? Mayoritas sudah tahu bahwa pahala orang yang memberikan buka puasa sama seperti yang berpuasa itu sendiri, bahkan tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Salah satunya seperti itulah, kurang lebihnya seperti itulah ya hadisnya. Jadi tapi sesuatu yang miris terjadi, yaitu kemarin terjadi bentrok antara PSHT dan perguruan sebelah, yang jelas kita sebut saja yaitu Pagar Nusa, yang kalau sekilas kita lihat seragamnya yaitu aliran Gasmi daerah Nganjuk. Jadi saya mencoba mencari informasi terkait dengan kronologisnya, dan alhamdulillah ada 1-2 dulur-dulur yang memberikan informasi ke saya bahwa pada waktu itu ada 2 kegiatan yang sama yaitu bagi-bagi takjil antara dulur-dulur PSHT dan teman-teman dari Pagar Nusa. Pada saat itu hari yang sama, jam yang sama, mereka mengadakan kegiatan bagi-bagi takjil tapi di tempat yang berbeda. Terus kegiatan bagi takjil yang diadakan oleh teman-teman Pagar Nusa selesai terlebih dahulu, sehingga pada waktu itu mereka membubarkan diri, dan kebetulan mereka konvoy melewati depan tempatnya dulur-dulur PSHT yang mengadakan bagi-bagi takjil. Yang jelas yang namanya bagi-bagi takjil akan ada sedikit kemacetan. Nah, terus saya sampai nanya, kenapa sih kok sampai terjadi crash? Jadi waktu itu ini bukan menyalahkan ya, cuma menjelaskan kronologisnya bahwa pertama rombongan yang di depan belayar ya, biasalah namanya konvoy ya, anggaplah bukan niat memanas-manasi, enggak. Biasanya kalau konvoy ketemu sama siapapun enggak pandang bulu, itu biasanya sudah belayar ya. Jadi mereka waktu itu belayar bagian depan, terakhir konvoy bagian belakang itu sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas sehingga memicu kemarahan dari dulur-dulur PSHT. Maka dari itu mulailah terjadi bentrok. Saya tidak niat menyalahkan salah satunya, yang jelas cuma menjelaskan kronologis yang saya dapatkan. Terus apa sih yang perlu kita lakukan dari apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok yang seperti inilah. Jadi bagi-bagi takjil itu bisa dilaksanakan secara mandiri, yaitu seperti yang tadi teman-teman atau dulur-dulur PSHT mengadakan bagi takjil di lokasi yang berbeda, Pagar Nusa melakukan bagi-bagi takjil di tempat yang berbeda, juga komunitas-komunitas yang lain, baik PKK, komunitas sepeda motor ya, itu melakukan kegiatan-kegiatan bagi takjil di tempat
atau lokasi yang berbeda-berbeda. Hanya itu saya anggap secara mandiri lah ya. Ada juga kegiatan bagi takjil yang bersifat kolaborasi atau kerjasama, seperti yang dilaksanakan kemarin sama teman-teman pencak silat di Kecamatan Gulu-Gulu ya, yang mana kegiatan tersebut bagi-bagi takjil yang dilaksanakan atau kerjasama 5 perguruan sekaligus. Bahkan bukan cuma di Gulu-Gulu ya, di Gulu-Gulu Sumeneb, bahkan banyak di daerah-daerah yang kolaborasi belibet, antara PSHT dengan Winongo, PSHT dengan Kerasakti, Baganusa dengan Winongo, Baganusa dengan Kerasakti, dan lain-lainnya. Itu banyak. Dan kegiatan ini sangat bagus untuk mengantisipasi terjadinya bentrok. Ya. Dan kegiatan ini harus yang punya inisiatif itu seharusnya adalah pengurus-pengurus stunting. Maka pengurus-pengurus stunting yang jelas komunikasilah dengan pengurus-pengurus stunting dari perguruan lain, bagaimana kalau mengadakan kegiatan bersama agar satu istilahnya bisa menjalin silaturahmi lah minimal. Ketika silaturahmi mulai terjalin, maka gesekan-gesekan itu bisa dikurangi atau bisa dihindari. Yang jelas, semoga kejadian-kejadian seperti ini ya begitu miris ya, ketika yang lain berlomba-lomba untuk melaksanakan kegiatan, malah di sini terjadi bentrok. Yang jelas, nama baik kedua perguruan akan tercoreng di situ. Semoga hal ini tidak terjadi lagi, dan semoga yang tadi bisa jadi masukan buat teman-teman perguruan lain dan dulur PSHT itu sendiri untuk sedikit mengantisipasi terjadinya bentrokan-bentrokan. Kuncinya satu, selalu menjalin silaturahmi dengan perguruan-perguruan lain. Yang jelas, semua perguruan tidak mengajarkan kejelekan. Semua perguruan pasti mengajarkan kebaikan. Yang berbuat kejelekan adalah oknum-oknumnya. Jangan pernah memusuhi perguruannya, tapi musuhi aja oknumnya yang berbuat salah. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.